warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami mahasiswa semester 3 Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami ingin menampilkan video studi lapangan di PAUD Islam Cikal Harapan 2. Selamat menyaksikan. Model pembelajarannya sendiri di sini itu menggunakan metode sentra. Model pembelajaran sentra ini berpusat kepada minat dan bakat anak. Jadi segala pembelajarannya itu disesuaikan dengan kebutuhan anak, karakteristik anak, kebutuhan anak seperti itu. Jadi untuk mengoptimalkan aspek-aspek perkembangan yang ada di diri anak. Kurikulum kami menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi mengacu ke kebijakan dinas ya. Jadi ada modif sedikit dari kami karena kami sekolah swasta yang boleh untuk menggunakan kurikulum ciri khas masing-masing sekolah. Kalau untuk penataan lingkungannya sendiri ya pastinya disesuaikan juga dengan karakteristik anak ya, usia misalnya 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 sampai 6. Jadi dari medianya juga disesuaikan, dari pemilihan setting kelasnya juga diupayakan itu memberikan ruang gerak untuk anak. Lalu bagaimana anak itu nanti bisa merasa nyaman, aman dan menyenangkan di setiap pembelajaran. Kalau dari fasilitas kami memiliki lahan yang luas juga ya, punya halaman, punya lapangan juga. Belum tentu semua sekolah itu punya lapangan yang luas. Terus sirkulasi udara kalau di sekitar lingkungan ini cukup bagus karena adanya pohon-pohon, ada lingkungan yang membuat anak itu lebih bereksplorasi lagi. Oh ternyata apa yang ada di lingkungan ini bisa untuk jadi pembelajaran juga gitu. Kalau di kelas sendiri ya fasilitasnya insya Allah sudah cukup lengkap, outdoor indoornya juga insya Allah lengkap. Kalau kualifikasi khususnya itu S1 PGPAUD. Lalu kalau pelatihan kami intens ada juga gitu ya, setiap nanti mengawali tahun ajaran baru pasti kami juga ada coaching, ada IHT seperti itu. Kalau di kami itu maksimalnya sekali itu 1:12. Jadi kami biasanya itu menginformasikan dulu kepada masyarakat, mungkin lewat sosmed atau lewat flyer-flyer. Nah kalau itu mereka membeli formulir, lalu nanti ada proses observasi untuk mengetahui tingkat kematangan anak. Kami boleh menerima anak ke kebutuhan khusus, tapi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya kan ada rekomendasi dari psikolognya. Lalu ketika ini harus menjalani terapi, orang tua juga harus komitmen dan bisa menggunakan itu shadow teacher. Jadi orang tua juga harus memenuhi. Kalau di pembelajaran ya itu memang sudah rutin keseharian ya, saat proses pembelajaran pun memang itu juga ada asesmennya. Lalu nanti ada evaluasi berkala. Ini kalau di sini itu setiap 3 bulan itu nanti ada evaluasi dan hasilnya itu nanti bisa diserahkan ke orang tua selain dari pelaporan yang semesteran. Kalau di TK itu ada kegiatan mendongeng, itu pelibatan orang tua yang mendongeng untuk di setiap kelas. Lalu ada belajar bersama orang tua juga ada. Terus kami itu kan punya partner yang komite sekolah ya, atau FKOM kalau di sini namanya. Jadi segala macam program itu biasanya kami saling kolaborasi.
Ya pastinya kalau kami itu kan pihak-pihak terkait ya dengan program kurikulum juga ada kami lembaga-lembaga yang terkait, terus kedinasan juga pasti, lalu ada bimbingan konselingnya kami punya sendiri. Kita bisa pendekatan secara individual dan klasikal karena setiap anak itu kan berbeda-beda. Kalau kegiatan belajar yang itu 1,5 jam, ya itu kan sambil bermain juga, kalau bermain bebas itu kan cuma setengah jam, yang bermain di luar ya, outdoor setengah jam. Melihat anak-anak tuh senang nggak dengan permainan itu. Kalau anak-anak itu merasa biasa aja, ya udah saya cut. Kalau anak-anak itu merasa senang, berarti saya lanjutkan. Iya. Anak-anak kan dibebaskan memilihnya, jadi kan anak itu bebas memilih permainan. Tapi kalau anak-anak yang tidak mau, kita arahkan. Kalau dia nggak mau main balap, mungkin kita arahkan bermain lain, tapi tetap masih di sekitar teman-temannya gitu. Ini tuh anak diberi kebebasan sih, saya lebih suka memberi kebebasan kerja dalam mencipta. Jadi anak-anak itu kalau dibebaskan dia ada aja ide-idenya gitu. Tantangan yang paling banyak itu bukan dari anak murid, dari orang tuanya. Dari orang tuanya mungkin yang mungkin anaknya kesenggol sama anak lain gitu. Anaknya kan kadang-kadang ada anak yang lain victim, yang ngomongnya terlalu besar di rumahnya, di sekolah cuma kesenggol, di rumah bicaranya lain. Itu tantangannya dari orang tua sih. Iya. Anak itu dulu, yang lain kita misalnya yang lain sudah aman, anak ini kita pegang, kita ajak, kita bicara. Kalau kita gabung nggak akan selesai. Jadi anak yang tampil dulu ditangani. Ada nggak perasaan kayak aduh hati-hati maksudnya? Iya, karena kan anak kecil kan sangat menyerap ya seperti sponge, jadi Itu pasti. apa yang kita omongkan, kalau tingkah laku kita, perbuatan kita itu diserap sama mereka. Itu iya. Baik, segitu saja video dari studi lapangan kelompok kami. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton hingga akhir. Juga terima kasih kepada Bu Diana selaku dosen pengampu kami, dan terima kasih kepada pihak PAUD Islam Cikal Harapan 2 yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan studi lapangan. Mohon maaf jika ada kekurangan selama pembuatan video dan juga selama kami melakukan tugas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.